Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan kajian kita pada hari ini lanjutan dari kajian bulan yang lalu, yaitu melanjutkan kajian dalam tafsir surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita masuk ayat berapa? 18 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Terjemahannya, sekali-kali tidak ya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyyin. Wa ma adraka ma illiyun. Dan tahukah engkau apakah illiyun itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Ini terjemah. Nah, sekarang kita lihat tafsirannya. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Berkata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kalla, haqqan. Artinya sungguh. Nah, jadi beliau di sini mengartikan kalla dengan tahqiq. Artinya sungguh, benar-benar. Sementara tadi dalam terjemah apa? Sekali-kali tidak. Artinya sekali-kali tidak benar apa yang disangkakan oleh orang-orang kafir tentang tidak adanya kebangkitan. Yang benar kebangkitan itu ada. Yang fujar ke dalam sijin, yang abror ke dalam illiyyin. Dan dua makna ini tidak bertentangan ya. Karena kalla kadang-kadang artinya lizajri, ya, untuk menolak pandangan atau keyakinan. Artinya tidak benar yang diyakini seperti itu. Maka yang datang setelah kalla ini untuk meluruskan keyakinan yang salah tadi. Dan kalla juga artinya litahqiq, untuk menunjukkan apa? Kesungguhan, sesungguhnya yang sebenarnya. Berkata Imam Ibnu Katsir, haqqan, sungguh, benar-benar. Inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab al-abrar. Sesungguhnya kitab orang-orang yang taat. Di sini berbakti. Ya. Orang-orang yang taat, orang-orang yang berbakti.
eh, para ulama, ya, sebagian ulama memaknai al-abrar di sini dengan ashabul yamin. Itu golongan kanan yang akan masuk surga. Dan memaknai al-fujjar dalam ayat-ayat sebelumnya itu ashabus shimal, golongan kiri yang akan masuk neraka. Nah, sementara bila disebutkan golongan tadi, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan, seperti dalam surat Al-Waqi'ah. Fa ashabul yamini ma ashabul yamin, wa ashabus shimali ma ashabus shimal, was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Maka golongan yang ketiga adalah as-sabiqunas sabiqun al-muqarrabun. Ini penduduk surga yang lebih tinggi kedudukannya. Jadi sebagian ulama memaknai al-abrar di sini untuk ashabul yamin. Yaitu golongan kanan yang akan menghuni surga, tapi kedudukannya di bawah as-sabiqun as-sabiqun, ya, di bawah al-muqarrabun. Nah, nanti kita lihat ayatnya. Tetapi sebagian lagi memaknai al-abrar sini umum, pokoknya dia adalah orang-orang beriman, calon penghuni surga. Sehingga mencakup ashabul yamin, juga mencakup as-sabiqun as-sabiqun. Ya. Wa hum bi khilafil fujjari. Al-abrar ini adalah kebalikan dari al-fujjar. Al-abrar orang-orang beriman, al-fujjar orang-orang kafir. La fi illiyin, benar-benar berada dalam illiyin. Di sini benar-benar tersimpan dalam illiyin. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay masiruhum ila illiyin. Maksudnya tempat kembali mereka adalah ke dalam illiyin. Jadi mereka akan kembali ke illiyun. Wa huwa bi khilafi sijjin, dan illiyun itu adalah kebalikan dari sijjin. Sijjin sudah kita bahas, itu tempat yang apa? Sempit, tempat abdik, tempat yang sempit dan hina, rendah. Nah, di bawah lapisan tanah yang ketujuh. Maka illiyun kebalikannya. Nah, kita lihat, ya. Berkata Al-A'mash dengan riwayatnya bahwa Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab tentang sijjin. Apa itu sijjin? Maka Ka'ab menjawab, ya al-ardus sabi'ah wa fiha arwahul kuffar. Sijjin itu bumi yang ketujuh, lapisan yang ketujuh, dan di dalamnya terdapat ruh orang-orang kafir. Dan Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab tentang arti illiyun. Faqala hiya sama'us sabi'ah. Itu adalah langit yang ketujuh. Wa fiha arwahul mu'minin, dan di dalamnya terdapat ruh orang-orang beriman. Ini penafsiran yang kedua. Illiyun itu adalah langit yang ketujuh, dan di sana terdapat ruh orang-orang beriman. Wa hakadha qala ghairu wahid innaha as-sama'us sabi'ah. Dan demikianlah telah banyak dari kaum salaf yang mengatakan illiyun itu adalah langit yang ketujuh.
Kemudian penafsiran yang ketiga dari Ibnu Abbas, yakni al-jannata. Illiyun itu artinya surga. Sungguh kitab orang-orang yang berbakti, taat kepada Allah Ta'ala, itu benar-benar berada dalam surga. Ini yang keberapa ini? Ketiga ya. Kemudian penafsiran yang keempat, ini banyak penafsirannya. Berkata Qatadah rahimahullah, illiyun saqul arsy al-yumna. Illiyun itu kaki arsy yang sebelah kanan. Jadi di bawah arsy. Wa qala ghairuhu, ini yang keberapa? Kelima. Yang lain mengatakan illiyun inda sidratil muntaha. Illiyun itu tempatnya di sidratul muntaha. Kemudian Ibnu Katsir menyimpulkan, wadzahiru, dan yang nampak, anna illiyina, bahwa illiyun ma'khudun minal ulu, diambil dari kata al-ulu yang artinya tinggi. Wa kullama 'ala syai'u, dan setiap sesuatu itu meninggi, wartafa'a azuma wattasa'a. Kalau sesuatu itu semakin tinggi, maka dia semakin besar dan semakin luas. Langit lebih luas daripada bumi, karena langit di atas bumi. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir tentang illiyun. Sebagian mengartikan illiyun itu langit yang ketujuh, di mana di situ terdapat ruh orang-orang beriman. Sebagian lagi mengatakan illiyun itu adalah surga. Sebagian lagi mengatakan illiyun itu adalah kaki arsy yang sebelah kanan. Sebagian lagi mengartikan illiyun itu adalah sidratul muntaha. Nah, oleh Imam Ibnu Katsir disimpulkan bahwa kalau kita lebarkan maksud perkataan beliau, penafsiran-penafsiran tadi itu tidak saling berbenturan. Semuanya ingin mengungkapkan illiyun itu tempat yang tinggi di atas sana. Karena sidratul muntaha ya di atas langit yang ketujuh. Arsy juga demikian, surga juga demikian. Surga itu di bawah arsy. Jadi pada akhirnya beliau mengatakan bahwa illiyun itu adalah tempat yang tinggi. Jadi sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman benar-benar berada di tempat yang tinggi. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kitab di sini, ya. Sama dengan yang sebelumnya. Kalla inna kitabal fujjar, kitab orang-orang kafir. Ini kitab orang-orang beriman. Ya, ada 3 penafsiran tentang Kitabul Fujjar lafi sijjin dengan Kitabu Al-Abrar lafi illiyin, ya. Yang pertama, ya, bahwa kitab di sini adalah ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan Allah Ta'ala, takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan.
Seperti yang sudah kita bahas di penafsiran yang lalu. Jadi ketetapan Allah Ta'ala, takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi orang fujar adalah dalam sijin, bagi orang abrar adalah dalam iliyin. Sehingga ketika diartikan ini adalah ketetapan takdir Allah Ta'ala, maka sijin itu artinya an-nar, neraka. Kemudian iliyin itu artinya surga, bahwa ketetapan Allah Ta'ala tempat kembalinya orang fujar dalam neraka yang disebut dengan sijin, karena dia sempit dan juga dia rendah, hina. Dan ketetapan Allah Ta'ala bagi orang-orang beriman adalah dalam neraka, dan dia sebut dengan iliyun, karena neraka tempat yang tinggi dan mulia. Surga, karena surga adalah tempat yang tinggi dan mulia. Kemudian penafsiran yang kedua, tentang kitabul fujjar dan kitabul abror, ini maksudnya kitab, catatan nama-nama mereka dan catatan perbuatan-perbuatan mereka, yang kemudian sijin ini nama untuk kitab tersebut, kitab orang-orang fujar. Dan iliyin itu nama bagi kitab orang-orang abror. Jadi itu kitab berupa catatan nama-nama mereka dan catatan amal-amal mereka. Orang-orang fujar, orang-orang kafir disebut dengan sijin, dan catatan nama-nama orang-orang abror dan amal-amal mereka disebut dengan iliyin. Ini dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ya. Disebut bahwa sijin ini nama bagi kitab tersebut, kemudian iliyin juga nama bagi kitab untuk orang-orang abror. Jadi semacam diwan. Diwan itu buku catatan tentang nama-nama dan pekerjaan mereka. Yang kemudian kitab catatan ini, yang kitab catatan orang fujar, diletakkan di mana? Di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Adapun kitab catatan orang-orang abror itu di atas langit yang ketujuh. Jadi sijin itu nama untuk kitab, dan iliyin nama untuk kitab. Ini telah datang penafsirannya dari sebagian ulama salaf. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa sijin dan iliyin itu bukan nama kitab, tapi itu nama tempat. Itu nama tempat, ya. Nama tempat. Dan dikatakan bahwa ini berkaitan dengan ruh orang-orang fujar itu berada di mana? Di sijin. Dan ruh orang-orang abror itu berada di mana? Iliyin. Seperti yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar dalam riwayat Ibnu Abbas tadi. Ya. Wallahu ta'ala alam, penafsiran ini tidak saling berbenturan. Maka di sana ada kemungkinan semuanya benar kejadian seperti itu. Karena ini adalah ilmu berdasarkan periwayatan. Walaupun kebanyakan, ya, itu memilih penafsirannya seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini adalah penafsiran kebanyakan para ulama, bahwa maksud ayat kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin dan maksud ayat kalla inna kitabal abrar lafi illiyin ini adalah ketetapan Allah taala
bahwa orang-orang fujar tempat kembali mereka adalah sijjin, dan orang-orang abror tempat kembali mereka adalah illiyin. Dan itu adalah berupa sijjin berupa neraka dan illiyin berupa surga. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah kamu apa itu illiyun? Berkata Imam Ibnu Katsir, wa lihadza qala ta'ala mu'azziman amrahu wa mufakhiman sya'nahu, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Ini adalah untuk mengagungkan, menunjukkan tentang keagungan urusan illiyun. Thumma qala ta'ala muakkidan lima kutiba lahum kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Ya. Kitabum marqum. Kitabum marqum artinya adalah kitab yang berisi catatan. Ya. Kitab yang berisi catatan. Nah, kalau kitab yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, kalla inna kitabal abrori lafi illiyin. Illiyin ini adalah nama bagi kitab. Nama bagi kitab. Ada kitab illiyun, yaitu kitab yang isinya nama-nama penghuni surga dan amal-amal mereka. Maka kitabum marqum ini penafsiran untuk apa? Illiyun. Jadi illiyun itu adalah kitabum marqum, kitab yang di dalamnya ada catatan tentang nama-nama dan amal-amal orang-orang abror. Paham ya? Nah ini. Tapi kalau illiyun ini bukan nama kitab, seperti dua penafsiran yang tadinya. Illiyun itu tempat yang tinggi, illiyun itu surga, ya. Maka kitabum marqum itu bukan penafsiran bagi illiyun. Tapi kitabum marqum ini penafsiran untuk kata-kata kitab yang ada dalam perkataan kalla inna kitabal abror. Maka kitabal abror itu adalah kitabum marqum. Kitab berupa catatan, ya, yang disebutkan dalam ayat sebelumnya tentang fujar itu la yughayyar wala yubaddal, yang tidak akan berubah, tidak akan diganti. Ya. Jadi itu adalah kitab yang berisi catatan. Nah, kalau kitab al-abror tadi diartikan dengan ketetapan berupa takdir, maka kitabum marqum, kitab catatan, maksudnya kitab takdir mereka yang sudah Allah catatkan tentang nasib mereka di surga, di mana itu tidak akan berubah lagi. Atau tentang kitab catatan amal mereka yang mereka kerjakan di dunia, maka itu sudah dicatatkan, sudah selesai dan tidak akan berubah lagi. Ya. Yashhaduhul muqarrabuna, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir, wahum al-malaikah al-muqarrabun, yang didekatkan kepada Allah Ta'ala adalah al-malaikat. Qalahu Qatadah. Muqarrabun diartikan dengan malaikat, itu dikatakan oleh Qatadah. Wa qala al-Aufi an Ibnu Abbas, yashhaduhu min kulli sama'in muqarribuha. Menyaksikannya dari setiap langit adalah malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Nah di sini ya, kalau illiyun itu nama kitab, maka artinya malaikat itu menyaksikan, melihat kepada kitab nama-nama orang-orang yang akan masuk surga dengan amal-amal mereka. Dan ini maksudnya Allah Ta'ala membanggakan tentang orang-orang beriman di hadapan malaikat. Karena dulu malaikat
ketika Allah Ta'ala akan menciptakan Adam, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka mengatakan, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk yang akan merusak di bumi dan akan mengalirkan darah? Maka Allah Ta'ala perlihatkan nih nama-nama orang beriman, amal-amal mereka. Mereka pekerjaannya sholat wajib, sholat sunnah, saum wajib, saum sunnah, berhaji, berumroh, menjaga alam, ya, berbuat kebaikan. Tidak seperti yang kalian sangkakan. Jadi disaksikan oleh malaikat. Kitab, kalau illiyun artinya apa? Kitab. Nah, kalau illiyun itu bukan kitab, tapi tempat. Di mana tadi artinya mereka orang-orang abrar akan berada di tempat yang tinggi, surga, atau dalam sebagian penafsiran bahwa ruh orang-orang beriman sebelum masuk surga nanti mereka akan berada di suatu tempat namanya illiyun, tempat yang sangat tinggi. Maka yang dimaksud dengan yashhaduhul muqarrabun, akan disaksikan oleh malaikat, itu artinya malaikat akan menyaksikan orang-orang abror, ruh orang-orang abror, seperti yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Ketika orang beriman meninggal, maka ruhnya dijemput oleh malaikat dari langit yang membawa kain kafan dari surga yang sudah dikasih pewangi dari surga, lalu dibawa naik ke langit. Ketika sampai ke langit yang pertama, malaikat penjaga langit bertanya, siapa hamba Allah ini yang begitu wangi, yang begitu indah? Maka dikatakan fulan bin fulan, terus. Sehingga ruh orang beriman ini ya, disaksikan oleh malaikat di langit pertama. Naik ke langit yang kedua, ditanyakan lagi, maka dibukakan pintu langit kedua. Naik ketiga sampai ketujuh, dan para malaikatnya menyaksikan, melihat, dan bertanya, siapa ruh hamba Allah ini? Setelah sampai ke langit yang ketujuh, maka Allah Ta'ala mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah kitab hambaku ini termasuk dalam golongan illiyun. Itu artinya ruhnya disaksikan oleh para malaikat, dan malaikat itu adalah makhluk yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari 4 ayat ini ya. Tadi kita banyak membahas tentang perbedaan penafsiran ya, yang pada intinya ini tidak saling berbenturan. Pelajaran dari sini ya, yang pertama adalah tentang kemuliaan orang-orang al-abrar, orang-orang beriman. Maka mereka akan menempati illiyun, atau kitab catatan amal mereka berada di illiyun, atau ruh mereka disaksikan berada di illiyun, naik ke langit sehingga disaksikan oleh para malaikat yang menghuni langit. Beda dengan siapa? Orang kafir ya. Orang kafir itu ketika mati, ruhnya dijemput oleh malaikat dari langit, membawa kain yang kasar, yang bau busuk, lalu dibawa ruhnya. Ketika sampai ke langit yang mana? Pertama, maka malaikat ini bertanya, siapa hamba Allah ini yang begitu jelek dan begitu busuk baunya? Disebutkan fulan bin fulan. Maka langit pertama enggak dibukakan pintunya, sehingga akhirnya jangankan langit kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh ya, pertama aja enggak dibuka. Sehingga kata Rasulullah SAW, maka ruh orang kafir ini dilemparkan ke bumi. Kalau ruh orang beriman setelah sampai ke langit yang ketujuh, diantar kembali ke mana? Ke bumi untuk mengalami pertanyaan di alam kubur, dalam barzah.
Adapun ruh orang kafir bukan diantar lagi, tapi dilemparkan. Dilemparkan ke mana? Ke bumi. Karena langit tidak menerimanya. Sebagaimana amalan mereka ini tidak sampai ke langit, maka ruhnya juga tidak bisa menembus langit. Menunjukkan tentang hinanya orang-orang kafir. Adapun ini menunjukkan tentang kemuliaan orang-orang kafir. Sehingga ruhnya, catatannya sampai ke langit, ke tempat yang mulia, dan disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Yang kedua, seperti yang kita pelajari ya, bahwa calon penghuni surga itu sudah ditetapkan. Calon penghuni surga sudah ditetapkan. Sebagaimana calon penghuni neraka itu juga sudah ditetapkan. Jadi semuanya sudah selesai. Nah, pelajaran yang ketiga, bahwa amal-amal kita ini tercatat dan terjaga, tidak akan hilang dan tidak akan berubah. Apa yang telah kita lakukan dari kebaikan dan keburukan, ini semuanya tercatat dan terjaga, tidak akan berubah dan tidak akan hilang, dan kita akan menyaksikannya nanti. Oleh karena itu kita bersemangat untuk mengisi lembaran-lembaran catatan amal kita dengan kebaikan-kebaikan, agar yang menyaksikannya adalah al-muqarrabun, agar kita mendapatkannya dalam keadaan tersenyum bahagia, karena catatan kita berbuat amal kita adalah ternyata lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Ayat yang berikutnya, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yaitu orang-orang beriman, lafi na'im, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan mereka, melihat. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Yusqawna mir rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Khitamuhu misk, segelnya dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim. Aina yasrabu bihal muqarrabun, tasnim adalah mata air yang darinya minum orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Kita lihat tafsirannya. Berkata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma qala ta'ala", kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Apa tadi terjemahnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga. Naim itu apa? Surga. Dikatakan naim karena surga penuh dengan nikmat, kenikmatan. Yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Orang-orang yang berbakti, orang-orang beriman akan berada di dalam surga kelak di hari kiamat. Hum fi na'imin muqimin, mereka berada dalam kenikmatan yang abadi. Wa jannatin, dan dalam surga, fiha fadlun amimun, di dalam surga yang di dalamnya terdapat karunia yang sangat banyak. Alal araiki yanzurun wa hiya surur tahtal hijal,
Di atas dipan-dipan. Nah, sudah diterjemahkan. Aroik itu surur, artinya apa? Dipan. Nah, dan aroik mufradnya arika, itu dipan yang ada kakinya, ada bantalnya, dan ada sandarannya. Itu namanya arika, aroik. Ada kakinya kayak kursi, kemudian ada bantalannya, dan ada sandarannya. Ya bahasa kitanya dipan lah. Yang duruna, mereka melihat. Apa? Jadi orang-orang abror ini akan berada di dalam surga, dan mereka bersenang-senang di atas dipan, bersantai-santai di atas dipan. Nah, di atas dipan mereka melihat. Melihat apa? Berkata Ibnu Katsir, yang durun, mereka melihat. Kila, dikatakan, maknahu, artinya yang duruna fi milkihim wa ma a'tahumullahu minal khairi wal fadl alladzi la yanqadi wa la yabid. Mereka melihat apa? Melihat apa yang mereka miliki dari apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kebaikan-kebaikan dan karunia-karunia dalam surga, alladzi la yanqadi wa la yabid, yang tidak akan musnah, tidak akan binasa. Jadi mereka menyaksikan tentang keindahan-keindahan yang Allah berikan bagi mereka dalam surga. Keindahan bidadari, keindahan istana-istana, keindahan makanan-makanan, sungai-sungai, minuman-minuman, dan seluruh kenikmatan yang ada dalam surga yang Allah berikan kepada mereka. Mereka melihatnya. Dan ini tidak akan binasa, ini abadi, ya. Wakila maknahu, dan dikatakan maknanya, ini makna yang kedua. Alal aroiki yang turun ilallahi azza wa jalla. Penduduk surga di atas dipan-dipan mereka melihat. Melihat apa? Melihat kepada Allah azza wa jalla. Maka ayat ini ya, termasuk ayat yang menetapkan bahwa orang-orang beriman di dalam surga akan melihat kepada Allah Ta'ala. Nah, dua penafsiran ini tidak bertentangan. Memang benar, mereka melihat keindahan surga dan mereka juga melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadza muqabilun lima wasafa bihi, lima wusifa bihi ulaikal fujjar. Dan ini kebalikan terhadap sifat orang-orang fujjar nanti di akhirat. Kalla innahum ar-rabbihim lamahjubun. Orang-orang kafir mereka terhalang, tidak bisa melihat kepada Allah Ta'ala karena Allah benci kepada mereka, murka kepada mereka. Nah, adapun orang-orang beriman, mereka berada di kenikmatan surga, mereka juga bersantai di atas dipan, dan mereka juga melihat kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah ridho kepada mereka. Fadzakaru an haula'i, maka Allah menyebutkan tentang orang-orang abror, annahum yubahunan nadhara ila Allah azza wa jalla wa hum ala sururihim wa furushihim, bahwa mereka diberikan kemampuan untuk melihat kepada Allah Ta'ala di atas dipan-dipan dan kasur-kasur mereka. Kama taqaddama fi hadits Ibni Umar. Ya. Ya. Inna adna ahlil jannati manzilatan liman yanzuru fi milkihi masirata alfai sanatin yaro aqsahu kama yaro adna. Sesungguhnya penghuni surga yang paling rendah benar-benar melihat kepada apa yang mereka miliki di dalam surga seluas perjalanan 2000 tahun. Tapi pemandangan yang jauh dengan yang dekat itu sama. Ya, nggak usah dipikirkan.
Karena nggak ada permisalnya di dunia. Bayangkan, tapi kemudian kita yakini kenyataannya di atas apa yang kita bayangkan. Luas apa sempit ini? Perjalanan 2000 tahun. Berapa luasnya? Wa inna a'lahum, dan sesungguhnya penghuni surga yang paling tinggi, lamay yanzuru ilallahi fil yaumi marrataini, benar-benar melihat kepada Allah Ta'ala dalam satu hari 2 kali. Wa qawlu ta'ala ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, ya. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Ta'rifu, kamu mengetahui. Fi wujuhim, pada wajah orang-orang penduduk surga. Nadratan na'im, ya. Apa namanya? Wajah yang berseri-seri karena penuh kebahagiaan. Ay ta'rifu idza nadharta ilaihim fi wujuhim nadratan na'im. Maksudnya kamu akan mengetahui apabila melihat kepada mereka, dalam wajah mereka terdapat, ya, berseri-seri kesenangan karena penuh kebahagiaan. Ay sifatut tarafu wal hishmah was surur wad di'ah war riyasa mimma hum fihi minan na'imil azim. Ya, kamu akan mendapatkan pada wajah mereka ketenangan, kebahagiaan, ya, karena mereka berada dalam kenikmatan yang sangat agung. Jadi wajah orang penduduk surga itu apa? Berseri-seri, bersinar, ya, karena penuh dengan kebahagiaan. Kemudian wa qaulu ta'ala yusqauna mir rahiqim makhtum, mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak atau disegel. Dikatakan di sini yusqauna mir rahiqim makhtum, ay yusqauna min khamrin minal jannah, mereka diberi minum dari arak yang ada di surga. Jadi sama, ya. Rahiq itu apa? Nama bagi arak, ya. Nama bagi khamr. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, war rahiqu min asma'il khamr. Rahiq itu diantara nama-nama bagi khamr. Ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mu'minin saqa mu'minan syurbata ma'in ala dhama'in saqahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum. Siapa saja orang beriman yang memberi minum kepada orang beriman lain dalam keadaan haus. Ada saudara kita mukmin kehausan, lalu kita beri minum, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya berupa saqahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtum. Maka dia akan Allah Ta'ala beri minum dari rahiqul mahtum, dari ar-rahiq al-makhtum. Itu dari arak yang berada di mana? Di surga. Kemudian, nah ini diberi minum dari arak yang ada di surga. Makhtum, makhtum itu tertutup. Tertutup. Tadi dikatakan sini yang tempatnya, yaitu bejananya, disegel, ditutup, masih disegel. Ya, maka di sini berkata Al-Imam Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Mas'udin fi qawlihi khitamuhu misk. Nah, di sini Ibnu Mas'ud mengatakan ay khaltuhu miskun. Beda dengan terjemah tadi. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, penduduk surga akan diberi minum berupa air arak yang ada di surga. Makhtumun, khitamuhu misk. Makhtum ini di sini dikatakan tercampuri. Jadi air araknya tercampuri.
Apa yang mencampurinya? Kholtuhu miskun, tercampuri bau minyak kesturi. Jadi arak tapi baunya wangi kesturi. Maka beda dengan arak dunia. Kalau arak dunia ya, walaupun mereka yang suka mabuk ya, minum khamar, tapi tetap mereka mengakui baunya bau tidak sedap. Tapi arak di surga nanti baunya bau apa? Bau misik. Wa qala al-Aufi an Ibnu Mas'ud tayyaballahu lahumul khamra. Allah taala memberikan kepada mereka kewangian pada khamar. Jadi khamar yang diminum penduduk surga itu Allah taala jadikan wangi. Fakana akhiru syai'in ju'ila fiha miskun khutima bimiskin. Maka yang terakhir dari minum arak di surga adalah misik. Jadi kalau orang minum arak di surga, maka bau mulut setelah dia minum itu apa? Wangi, sewangi misik. Coba kalau di mana? Di dunia kita minum atau makan, saya itu terap. Apa terap? Ngerulu gitu ya. Baunya apa? Baunya apa? Ya, baunya sesuai dengan bau yang masuk kan gitu. Yang masuknya, yang bau ya bau keluarnya. Ya. Kalau orang minum khamar ya urulunya bau khamar. Tapi ini enggak. Jadi selesai minum, bau mulutnya adalah misik, wangi. Ya. Wa kadza qala Qatadah wa Dhahhak. Ya. Demikianlah dikatakan oleh Imam Qatadah dan Ad-Dhahhak. Wa qala Ibrahim wal Hasan, dan berkata Ibrahim An-Nakhai wal Hasan Al-Basri, khitamuhu misk ay akibatu misk. Akibat artinya kesudahannya. Kesudahan dari minum khamar di surga nanti adalah wangi misik. Nah, adapun yang menjadi terjemahan di sini ini penafsiran yang kedua. Ya. Kalau tadi penafsiran pertama jelas ya bahwa khamar tersebut tercampuri bau minyak wangi kesturi ya, misik. Adapun penafsiran yang kedua, an Abi Darda, dari Abu Darda, khitamuhu misk. Qala, berkata, syarabun abyadu, minuman yang berwarna bening. Jadi khamarnya itu berwarna bening. Mithlul fiddati, seperti perak. Yakhtimuna bihi syarabahum. Mereka mengakhiri dengannya minum mereka. Walau anna rajulan min ahli dunya adkhala isba'ahu fihi, seandainya ada seorang dari penduduk surga memasukkan jarinya ke dalamnya, thumma akhrajaha, kemudian dikeluarkan, lam yadhqa dzu ruhin illa wajada tibaha, maka tidak ada seorang pun yang memiliki ruh di dunia ini kecuali akan mencium wanginya. Oh, ini berarti masih sama seperti penafsiran yang tadi. Jadi rohik itu khamar di surga itu berwarna bening ya, seperti perak, di mana penduduk surga akan mengakhiri minum mereka itu dengan khamar ini. Yang dikatakan kalau seandainya ada seseorang mencelupkan satu jarinya ke dalam khamar di surga, ini kalau di dunia ya, seandainya ketika di dunia ada seseorang yang mencelupkan jarinya ke dalam khamar yang ada di surga, maka wangi jarinya akan tercium oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini. Saking apa? Saking wanginya. Ya. Ini semuanya dalam tafsir Ibnu Katsir mengartikan dengan apa? Makhtum, khitamuhu misk. Makhtum di sini apa? Tercampuri dengan bau yang wangi. Adapun dalam terjemah tadi apa? Disegelnya. Ya wallahu a'lam. Kemudian
Wa qaulu ta'ala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal demikian maka hendaklah berlomba-lomba. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay wa fi mithli hadzal hal falyatafakharul mutafakhirun wal yatabaha wa yukathir wa yastabik ila mithlil mustabikun. Jadi untuk mendapatkan inilah yang mesti orang berlomba-lomba. Inilah yang mesti orang berbangga-bangga. Itu untuk mendapatkan apa? Surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi perintah untuk berlomba-lomba mendapatkan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa mizajuhu min tasnim. Ya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim. Campuran bagi air khamr tersebut adalah air dari tasnim. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay wa mizaju hadzal rahiq al-mausuf min tasnim, ay min syarabin yuqalu lahu tasnim. Dan yang mencampuri arak yang ada di surga ini adalah air dari tasnim, yaitu air minum yang disebut dengan tasnim. Wa huwa asyrafu syarabi ahlil jannati wa a'lahu. Dan tasnim ini adalah minuman yang paling tinggi, yang paling utama bagi penduduk surga. Ya. Minuman yang paling tinggi, paling utama bagi penduduk surga itu namanya apa? Tasnim. Dan tasnim itu diambil dari kata sanam. Sanam itu puncak, tinggi. Qalahu Abu Shalih wad-Dhahhak. Ya. Tadi penafsiran Ibnu Katsir dikatakan, ini dikatakan oleh Abu Shalih dan ad-Dhahhak. Walihadza qala aina yasrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang darinya minum orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Ay yasrabuhal muqarrabuna sarfan wa tamazzaja li ashabil yamin mazjan. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Masruq wa Qatadah wa ghairuhum. Jadi tasnim itu adalah mata air yang orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yaitu orang-orang bertakwa baik secara umum maupun as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang kedudukan di surganya lebih tinggi. Mereka meminum dari sumber air yang disebut dengan tasnim ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kebahagiaan orang-orang beriman nanti di mana? Di surga. Mereka bersenang-senang di surga. Mereka melihat pemandangan yang menyenangkan di surga. Mereka juga minum minuman yang sangat nikmat di surga, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Pelajaran dari ayat-ayat ini, ya. Dari ayat berapa? 22, 20? Ya, 22 sampai 28, ya. Pelajaran yang pertama, bahwa penduduk surga akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sudah kita bahas, ya, dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Melihat dengan pandangan mata, bukan dengan hati. Ya. Kemudian yang kedua, perintah untuk berlomba-lomba mendapatkan surga. Perintah untuk berlomba-lomba mendapatkan surga.
yaitu berlomba-lomba dalam beramal soleh untuk mendapatkan surga. Apa wujudnya, apa perlombaan ini? Berlomba-lomba dalam belajar, ya. Ke majelis ilmu umpamanya, berlomba-lomba dalam memperhatikan ilmu yang disampaikan. Pokoknya saya nggak boleh kalah dengan yang lain, gitu. Berlomba-lomba datangnya duluan, berlomba-lomba untuk menghafalkan pelajaran, berlomba-lomba untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Dan yang namanya perlombaan itu motivasinya sama, apa? Yang terbaik. Kalau enggak pengen jadi yang terbaik, bukan perlombaan namanya. Ya namanya perlombaan ya ingin jadi juara. Ya, maka di sini Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam amal soleh untuk mendapatkan apa? Surga. Jadi mestinya ini yang jadi perlombaan kita, bukan di dalam mengejar masalah dunia, tapi perlombaan yang diperintahkan adalah dalam mengejar surga. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa apa yang ada di dalam surga, apa yang ada di dalam surga yang memiliki kesamaan nama dengan yang ada di dunia, apa yang ada dalam surga yang memiliki kesamaan nama dengan yang ada di mana? Di dunia. Maka hakikatnya adalah berbeda, jauh apa? Sempurna. Maka hakikatnya adalah berbeda karena dia di atas apa yang kita bayangkan, sempurna, nggak ada kekurangannya. Contohnya di sini apa? Khomer. Di dunia ada khomer, di surga juga ada khomer. Namanya sama khomer, tapi hakikatnya berbeda. Di dunia khomer memabukkan, di dunia khomer bau. Di akhirat khomer tidak memabukkan. Di akhirat, di surga, khomer bukan bau, malah wangi. Sama namanya khomer, ya, tapi hakikatnya berbeda, berbeda. Maka ya, seandainya antara makhluk yang memiliki kesamaan nama, satu makhluk di dunia, satu makhluk di akhirat, sama namanya, tapi hakikatnya berbeda, maka hal ini juga menjadi hujjah, menjadi alasan bagi kita. Seandainya antara sifat Allah dengan sifat manusia memiliki kesamaan nama, maka itu tidak jadi masalah. Sekedar namanya sama itu tidak masalah, karena hakikatnya berbeda. Umpamanya Allah melihat, manusia pun melihat. Pekerjaannya sama enggak? Nama pekerjaannya sama, itu melihat. Nama sifatnya sama enggak? Sama, itu sifat melihat. Tapi kesamaan nama ini tidak kemudian menyamakan antara Allah dengan makhluknya, karena hakikatnya apa? Berbeda. Ya, sifat Allah walaupun nama sifatnya sama dengan nama sifat yang dimiliki manusia, tetapi sifat Allah Ta'ala hakikatnya adalah maha sempurna, tidak ada kekurangannya. Adapun sifat manusia, walaupun nama sifatnya sama dengan nama sifat Allah Ta'ala, tetapi jauh berbeda dengan hakikatnya, jauh berbeda dengan hakikat sifat Allah Ta'ala. Karena sifat manusia banyak apa? Kekurangannya, kelemahannya. Ya. Kemudian ayat-ayat yang terakhir. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin
Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Artinya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman, yaitu di dunia ini. Jadi orang-orang kafir menertawakan, melecehkan terhadap orang-orang beriman di mana? Di dunia ini. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka orang-orang kafir, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, artinya merendahkan, menghina. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, orang-orang kafir bergabung dengan sesama mereka, mereka kembali dengan gembira ria, gembira dengan kenikmatan yang mereka punya di dunia setelah mereka bekerja, dan gembira juga karena mereka telah menertawakan dan menghinakan orang beriman. Jadi mereka bersenang-senang di atas penghinaan terhadap orang beriman. Itu sifat orang kafir, ya. Jangan ada pada kita. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. Jadi orang-orang kafir mengatakan orang beriman itu sesat. Sebagian mereka mengatakan domba yang tersesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang kafir itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin untuk mengawasi dan mengomentari orang mukmin, enggak. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, di hari akhirat nanti, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang turun, mereka orang-orang beriman duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan mereka. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ya. Kita lihat tafsirannya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Yukhbiru ta'ala 'anil mujrimina. Allah taala memberitakan tentang orang-orang pendosa, orang-orang kafir. Annahum kanu fid darid dunya, bahwa mereka di negeri dunia yadhakuna minal mu'minin, menertawakan orang-orang beriman. Ayastahzi'una bihim, mereka mengolok-ngolok. Wa yahtakirunahum, dan menghina orang-orang beriman. Wa idza marru bil mu'minina yataghamazuna alaihim. Dan apabila mereka melewati orang-orang beriman, maka mereka menghina orang-orang beriman. Ya, jadi dalam dua ayat ini, yaitu ayat 29 dan 30, Allah menceritakan tentang sikap orang kafir terhadap orang beriman. Bahwa orang kafir menghina terhadap orang beriman, menertawakan dengan tertawaan penghinaan terhadap orang beriman. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti mengedip-ngedipkan mata, tujuannya untuk menghina dan memojokkan orang beriman. Ini Allah Ta'ala yang mengatakan. Walaupun sekarang semua agama dipandang sama oleh sebagian orang, sehingga tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menyudutkan. Apa masuknya kalau dia sara, ya, sara, ya. Termasuk berkaitan masalah agama, kan ada ras, suku, ya, agama, ya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Ya. Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa orang-orang kafir itu mereka akan menertawakan,
mengolok-ngolok, dan menghina terhadap orang beriman. Dan yang sangat kita sayangkan, dalam posisi seperti ini, ketika ada orang kafir yang menghina dan mengolok pada orang beriman, tiba-tiba muncul pembela pahlawan kesiangan yang ikut membela dan membenarkan perbuatan orang kafir menghina dan memojokkan orang beriman. Ini sifat orang kafir seperti begini. Yang menertawakan dan menghina orang beriman itu adalah orang kafir. Ini sifat orang kafir. Maka apabila ada orang yang mengaku muslim tapi melakukan perbuatan seperti itu, maka ketahuilah dalam dirinya terdapat sifat orang kafir. Sifat kekufuran. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Apabila mereka kembali kepada kaumnya, yaitu kepada sesama orang kafir, maka mereka kembali dengan riang gembira. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Ay wa idzan qalaba ay raja'a haula'il mujrimun ila manazilihim in qalabu ilaiha fakihin ay mahma talabu wajaddu wa ma hadza ma syakaru ni'matallahi alaihim bal istaghalu bil qaumil mu'minin yahkirunahum wa yahsudunahum. Dan apabila orang-orang kafir ini kembali ila manazilihim, ke tempat-tempat mereka, maka mereka kembali dengan gembira. Gembira kenapa? Karena apa yang mereka cari dan apa yang mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya mereka dapat kekayaan, uang, makanan, kedudukan, mereka dapat karena mereka mencarinya dan mereka bekerja keras untuknya. Sementara urusan dunia itu hina di hadapan Allah Ta'ala, maka orang kafir pun Allah berikan dunia. Ya. Kalau dunia itu mulia, maka orang kafir tidak akan merasakan dunia walaupun cuma setetes air minum. Tapi ternyata orang kafir dunianya banyak, kaya mereka, kedudukannya tinggi, senjatanya canggih. Itu menunjukkan bahwa dunia tidak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala, sehingga orang kafir pun dikasih. Asal mereka mencari dan mereka bekerja keras untuknya. Jadi di sini orang-orang kafir apabila kembali kepada tempat tinggal mereka, mereka bersenang-senang, mereka gembira ria karena mendapatkan hasil apa yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi mereka tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Bukannya mereka mensyukuri nikmat Allah berupa banyaknya nikmat dunia yang mereka dapatkan, akan tetapi istaghalu bil qaumil mu'minin. Mereka malah sibuk menggunakan apa yang mereka dapat dari dunia ini untuk apa? Menghina dan memojokkan orang beriman. Senjata digunakan untuk menindas orang beriman. Kedudukan dan pangkat yang mereka miliki untuk memojokkan dan menyingkirkan orang beriman. Media yang mereka kuasai digunakan untuk apa? Ya, untuk melecehkan terhadap orang-orang beriman. Jadi semua yang mereka miliki mereka gunakan untuk menghina, melecehkan, memojokkan orang-orang beriman. Bukannya mereka mensyukurinya, malah menggunakan untuk menghina orang-orang beriman dan dengki terhadap orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Berkata Imam Ibnu Katsir, ay likaunihim ala ghairi dinihim. Karena orang-orang beriman tidak berada di atas agama mereka. Orang-orang kafir apabila melihat orang-orang beriman, maka mereka akan mengatakan bahwa orang-orang beriman itu sesat. Kenapa? Karena orang-orang beriman tidak berada di atas agama mereka. Jadi kalau kita mengatakan orang-orang kafir itu sesat, ya maka itu benar. Baik secara dalil nakli maupun secara dalil akli. Secara dalil nakli, ya Allah sendiri yang mengatakan mereka tersesat.
Ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang dibenci, waladhdallin, dan sesat. Jadi kalau kita mengatakan orang kafir itu sesat, nah itu bahasa dalil itu. Juga dibenarkan secara akal. Kenapa? Karena orang yang tidak mengikuti agama kita, ya, secara logika pun mereka apa? Sesat, karena menunjukkan keyakinan tentang benarnya agama kita. Sampai orang kafir pun yang kita katakan sesat, mereka mengatakan kita sesat. Kenapa? Karena kita tidak berada di atas agama mereka, dan mereka meyakini kebenaran agama mereka. Sehingga yang tidak ikut agama mereka, mereka katakan itu sesat. Ya, jadi kalau sekedar mengatakan sesat ya udah, jangan ada yang tersinggung. Ya, karena ini berkenaan dengan keyakinan, dengan akidah, bahwa yang tidak berada di atas agama kita, maka akidahnya tidak benar, agamanya tidak benar. Nah, yang tidak benar itu dinyatakan dalam dalil adalah sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, ay wa ma bu'itha haula'il mujrimuna hafizina ala haula'il mu'minina ma yasru minhum min a'malihim wa aqwalihim wala kullifu bihim falima istaghalu bihim wa ja'aluhum nusba ayunihim. Berkata Imam Ibnu Katsir, ya, tentang ayat wa ma ursilu alaihim hafizin, dan tidaklah mereka diutus untuk menjadi penjaga terhadap orang-orang beriman. Maksudnya orang-orang kafir itu tidak diutus untuk menjaga terhadap orang-orang beriman, untuk menyaksikan dan menjaga, memerhatikan apa yang muncul dari orang-orang beriman dari perkataan dan perbuatan mereka. Dan orang-orang kafir tidak ditugaskan untuk mengawasi itu. Oleh karena itu, kenapa mereka menyibukkan diri mereka untuk menghina orang-orang beriman? Dan kenapa mereka menjadikan orang-orang beriman sebagai sasaran target mereka? Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari ayat 29 sampai ayat berapa tadi? Berapa ini? 30? Ya, 29 sampai 33, ya. Pelajaran yang pertama, ya, tentang sikap buruk orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman di dunia. Ya. Bahwa orang-orang kafir ini akan bersikap buruk terhadap orang-orang beriman di dunia ini. Ya. Maka karena sikap buruk ini, Allah Ta'ala kemudian menetapkan syariat-syariat. Di antaranya apa? Jihad. Dulu waktu di Makkah, orang-orang beriman diperintahkan jihad atau tidak? Tidak, bahkan dilarang. Setelah pindah ke Madinah pada tahun 2 Hijriah, baru diperintahkan jihad. Apa alasannya? Udzina lilladzina yuqataluna biannahum dzulimu. Diizinkan bagi orang-orang beriman untuk berperang. Kenapa? Karena mereka diperangi dan dizalimi. Jadi perkataan mereka bahwa jihad yang ada dalam Islam itu adalah sebagai menunjukkan Islam itu adalah agama yang haus darah dan sebagainya, ya harus dirinci dulu dari awal kejadiannya. Yang haus darah itu siapa? Jihad itu untuk membela diri, untuk membela agama ini. Kalau tidak diperangi, maka ya tidak terjadi peperangan tersebut. Jadi awalnya peperangan itu dikatakan apa? Diizinkan untuk berperang karena orang-orang beriman itu diperangi dan dizalimi. Mereka dizalimi. Jadi
adanya syariat perang yaitu karena memang sikap orang-orang kafir apa? Buruk terhadap orang beriman. Di sini disebutkan menghina, memojokkan dan sebagainya. Dalam ayat lain mereka apa? Membunuh dan sebagainya, merusak dan sebagainya. Nah, kalau kita akan dibunuh, apa kita tinggal diam saja? Semut aja kalau mau dibunuh gajah, keinjek gajah, ngigit dia. Nyocok. Ya. Jadi adanya beberapa syariat berupa jihad, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya, itu adalah di antara sababiyahnya sikap buruk yang dilakukan, dikeluarkan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Kemudian yang kedua, bahwa menghina terhadap orang beriman, ya, menghina terhadap orang beriman dengan sebab keimanannya, ini adalah apa? Merupakan bentuk atau sifat orang kafir, sifat kekufuran. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, bahwa orang-orang yang tidak berada di atas agama yang benar, maka mereka adalah tersesat. Maka ini termasuk hal yang masuk ke dalam logika kita. Kenapa kita katakan sebagai masuk dalam logika kita? Ya, orang kafir kan mereka tidak berbicara dengan dalil. Mereka berbicara dengan apa? Logika. Mereka mengatakan orang beriman itu sesat. Karena menurut logika mereka, ketika orang beriman tidak berada di atas agama mereka, maka sesat. Nah, adapun kita mengatakan sesat kepada orang kafir, itu bukan sekedar logika, tapi juga berdasarkan dalil. Jadi kita mah dua penunjangnya. Kalau orang kafir cuma satu. Itu logika mereka dan itu logika yang salah. Ayat yang berikutnya terakhir. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, yaitu hari kiamat, orang-orang beriman mereka menertawakan orang-orang kafir. Alal araiki, di atas dipan-dipan, yanzuruna, mereka melihat. Hal thuwibal kuffaru, apakah orang-orang kafir sudah dibalas maka yaf'alun, atas perbuatan mereka yang telah mereka kerjakan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fal yauma, maka pada hari ini, yakni yaumal qiyamah, pada hari kiamat, alladzina amanu minal kuffari yadhakun, orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ai fi muqabalati ma dhahika bihim ulaika. Ini sebagai balasan tertawaan orang-orang kafir terhadap mereka dulu di dunia. Nah, di sini pelajarannya ya. Jadi di dunia orang kafir menertawakan orang beriman. Di akhirat orang beriman akan menertawakan orang kafir. Ini sebagai balasan, balasan yang setimpal. Makanya dalam agama kita ya ada sesuatu yang difahami oleh para ulama, yaitu akidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Orang kafir menertawakan orang beriman di dunia, maka balasannya juga sesuai. Orang mukmin menertawakan orang kafir di akhirat kelak. Ini setimpal. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka melihat, ay ilallahi azza wa jalla, yaitu melihat kepada Allah azza wa jalla, fi muqabalati ma man za'ama fihim annahum dhallun laisu bidhallin bal hum min awliyaillahil muqarrabin yanzuruna ila rabbihim fi dari karamatihi. Di atas dipan-dipan mereka melihat kepada Allah Ta'ala. Ini sebagai kebalikan dari persangkaan orang-orang kafir bahwa orang beriman itu sesat. Kalau orang beriman itu sesat,
Lalu kenapa mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala di surganya, dan mereka dimuliakan dengan bisa melihat kepada Allah Ta'ala? Sementara orang-orang yang mengatakan orang beriman itu sesat, itu orang-orang kafir, mereka justru dihinakan di dalam neraka, dan mata mereka dihinakan dengan tidak bisa melihat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang sesat siapa? Maka yang sesat adalah yang mengatakan sesat, itu orang-orang kafir tadi. Wa qawlu ta'ala hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, ay hal juziyal kuffaru ala ma kanu yuqabiluna bihil mu'minina minal istihza wat tankis amla. Yani qad juwizu au farul jaza, qad juzu au farul jazai wa atamahu wa akmalahu. Jadi orang-orang beriman nanti akan melihat apakah orang-orang kafir sudah dibalas apa yang telah mereka kerjakan. Itu ketika orang-orang kafir dulu di dunia menghina dan memojokkan orang-orang beriman, maka orang beriman akan melihat bahwa mereka sudah dibalas di dalam neraka dengan balasan yang lebih, dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang sama, bahwa orang-orang kafir tersebut akan dihinakan di dalam neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari 3 ayat yang terakhir, yaitu bahwa balasan akan setimpal dengan perbuatan. Balasan itu akan setimpal dengan perbuatan. Perbuatan menghina, maka balasannya akan dihinakan. Balasan memojokkan, maka dia akan dipojokkan. Makanya dalam surat Al-Hujurat, ada larangan untuk apa? Mengolok-ngolok orang beriman terhadap orang beriman yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Sebagian orang beriman jangan mengolok-olok terhadap sebagian yang lain, sebab yang diolok-olok bisa jadi lebih baik. Ini artinya penghinaan dan olok-olokan yang tidak benar, maka balasannya adalah penghinaan dan olok-olokan tersebut akan kembali kepada dirinya. Ini yang bisa kita pelajari dari surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan ada manfaatnya.